Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahadika Nanda Kusumanentias dengan NIM A510 250 301 kelas 2G, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengoptimalkan perkembangan emosi peserta didik sekolah dasar. Perkembangan emosi merupakan kemampuan anak untuk mengenali, memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan perasaannya dengan baik. Aspek ini sangat penting karena mempengaruhi perilaku, hubungan sosial, serta proses belajar peserta didik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan emosi peserta didik. Yang pertama, membantu peserta didik mengenali emosi. Guru perlu membantu peserta didik mengenali berbagai emosi yang mereka rasakan seperti senang, sedih, marah, takut, dan kecewa. Dengan mengenali emosinya, peserta didik akan lebih mudah memahami apa yang sedang mereka rasakan dan menentukan cara yang tepat untuk menghadapinya. Yang kedua, melatih peserta didik mengungkapkan perasaan. Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun perasaannya. Melalui kegiatan ini, anak belajar mengekspresikan emosi dengan baik sehingga dapat mengurangi perilaku negatif akibat emosi yang tidak tersampaikan. Yang ketiga, mengajarkan cara mengendalikan emosi. Guru juga perlu mengajarkan cara mengendalikan emosi, misalnya dengan menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, atau berpikir sebelum bertindak. Kemampuan ini membantu peserta didik menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang dan bijaksana. Yang keempat, menumbuhkan sikap empati. Empati dapat dikembangkan dengan mengajak peserta didik memahami perasaan orang lain melalui cerita, diskusi, maupun kegiatan kelompok. Dengan empati, peserta didik akan lebih peduli, menghargai teman, dan mampu menjalin hubungan sosial yang baik. Yang kelima, memberikan apresiasi dan penguatan positif. Pujian dan penghargaan terhadap perilaku positif dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Selain itu, apresiasi juga membuat anak merasa dihargai sehingga perkembangan emosinya menjadi lebih positif. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung akan membuat peserta didik merasa diterima dan dihargai. Suasana kelas yang positif sangat membantu perkembangan emosi anak secara optimal. Hai teman-teman, pernah marah karena diejek? Atau sedih karena gagal? Tenang, semua orang punya emosi. Yang penting, bagaimana kita mengelolanya. Emosi itu wajar, marah, sedih, takut, atau senang. Tapi kalau tidak dikendalikan, bisa bikin masalah. Emosi yang meledak bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Karena itu, kita perlu belajar mengendalikannya. Coba tarik napas perlahan, lalu hembuskan. Diam sebentar sebelum bereaksi. Curhat ke guru, orang tua, atau sahabat. Dengar musik, menulis, berdoa, atau jalan santai. Tanya diri sendiri, ini cara terbaik belum? Setiap emosi itu pelajaran. Kenali, lalu kelola dengan cara yang baik. Kesimpulannya, perkembangan emosi peserta didik dapat dioptimalkan melalui pengenalan emosi, pengendalian diri, empati, apresiasi, dan lingkungan belajar yang positif. Sebagai calon guru, kita perlu memperhatikan aspek emosi selain akademik agar peserta didik berkembang secara seimbang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.